Ada apa ini ya? Boleh dijelaskan situasinya? Jadi begini Bu, tadi kan ada pasien di mereka, tapi keluarga pasien tidak menerima bahwa rumah sakit ruangannya sudah full dengan pasien COVID. Jadi itu Bu, mohon diluruskan. Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Perkenalkan Bu, saya Perawat Nadia selaku DPR di rumah sakit ini. Saya ingin menjelaskan situasi dan kondisi rumah sakit kami saat ini, Bu. Untuk saat ini bed kami memang setengah full dan ruangan isolasi juga full, dan kami juga mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan screening dan juga pemilihan pasien, di mana kami nggak bisa langsung menangani. Dan memang kondisi saat ini bednya lagi full karena pasien COVID juga sangat-sangat membludak di rumah sakit ini, Bu. Jadi kami mohon untuk pengertian Ibu agar bisa tenang untuk saat ini. Kami tidak lepas dari tanggung jawab kami dan pasti kami akan menangani pasiennya. Kami tidak akan lepas tangan dari pasien kami, Ibu. Jadi tim kami juga sudah mengarahkan agar pasiennya disuruh ditunggu di ruang tunggu, dan nanti kami akan mengirimkan petugas untuk membantu dan menindaklanjuti pasien Ibu. Tapi kan saya itu butuh perawatan yang cepat, jadi sudah kalian bisa lihat sendiri kondisi anak saya Iya Bu, gimana. saya ngerti Ibu, mau tenang dulu Ibu. Tapi kan di awal tadi sudah diberikan penanganan awal. Kami mohon pengertian dari Ibu karena kondisi saat ini seperti yang Ibu lihat, banyak di depan teman-teman juga masih ada yang menunggu, belum dapat kamar seperti Ibu. Jadi kami mohon pengertian Ibu, nggih. Oke. Dek, coba deh kamu lihat pelayanan rumah sakit itu, Dek. Terus lihat juga kondisinya si Adek. Udah kritis banget. Pelayanan rumah sakit ini tuh nggak bener, nggak sesuai sama dengan apa yang ada di sosial media dan apa yang orang-orang bilang tentang pelayanan rumah sakit ini, Dek. Ya masa nggak bisa sih lihat adek udah sesak nafas? Rumah sakit sebesar ini nggak ada ruangan, paling akal-akalan mereka aja. Kita nggak bisa biarin ini. Kita harus viralin rumah sakit ini biar orang-orang tuh tahu kalau ternyata pelayanan ini tuh nggak bagus dan nggak baik. Bener, biar mereka tuh kapok. Masa rumah sakit sebesar ini, sebagus ini pelayanannya itu lambat sih. Bagaimana respon rumah sakit terkait berita yang beredar di masyarakat mengenai seorang ibu-ibu yang mengeluh bahwa pelayanan di rumah sakit ini kurang baik? Baik, terima kasih. Kami dari pihak rumah sakit memohon maaf atas berita yang beredar, dan memang benar kondisi saat itu ruangan isolasi dan juga bed pasien telah penuh akibat membludaknya pasien COVID yang datang ke rumah sakit kami. Namun kami sudah menyiapkan alternatif lain agar hal tersebut tidak terulang di kemudian harinya. Dan kami sadar bahwa adanya kelalaian dan juga kurangnya pelayanan dalam pihak rumah sakit kami. Dan untuk itu kami akan menjadikan keluhan-keluhan tersebut sebagai bahan evaluasi kami untuk kedepannya. Terima kasih. Banyak masyarakat bilang bahwa pelayanannya lambat. Bagaimana cara menjawab kritik ini? Baik, kami paham masyarakat kecewa, kami akui ada kekurangan. Untuk itu kami sudah mengevaluasi terkait dengan permasalahan kemarin dengan membuat jalur informasi khusus untuk keluarga pasien, mempererat koordinasi dengan puskesmas, dan menambah ruang darurat untuk COVID. Bu, saya ini juga keluarganya pasien. Saya ngerti ketika pasien mengalami sesak napas malah disuruh nunggu. Kalau bukan karena media sosial, mungkin nggak ada tuh yang dengar keluhannya kami. Iya betul, kasihan keluarganya. Harus ada perubahan nyata, jangan cuma janji doang. Jadi intinya pihak rumah sakit tidak lepas tangan ya Bu? Betul, kami akan tetap bertanggung jawab. Kami paham masyarakat di sini kecewa, tapi percayalah kami sudah berusaha semaksimal mungkin di tengah keterbatasan ini. Kami juga meminta untuk masyarakat tetap dukung tenaga kesehatan yang sedang berjuang. Saya mengucap syukur sekali Bu, karena anak saya sudah ditindaklanjut, sudah merasa lebih baik, sudah merasa sehat. Tapi jujur saja saya masih merasa sedikit panik dengan kondisi yang kemarin itu. Baik Ibu, kami paham dengan situasi yang seperti itu membuat Ibu khawatir, apalagi dengan kondisi pasien yang darurat. Kami benar-benar meminta maaf atas komunikasi yang kami kurang jelas dari pihak kami. Bukan cuma khawatir saja Bu, tapi juga saya merasa takut melihat kondisi anak saya yang kesakitan di depan pintu IGD tapi tidak ditangani oleh pihak rumah sakit. Itu membuat saya merasa gelisah
Benar Bu, saya tidak ada jalan keluar kemarin, makanya saya posting di sosial media dengan maksud agar mereka tahu. Bukan maksud untuk menyerang mereka, tapi malah viral seperti ini. Saya mengerti Rina, kadang memang satu-satunya cara agar suara didengar yaitu lewat medsos. Dari situ juga kami sadar bahwa sistem komunikasi kami itu harus lebih terbuka. Jadi jangan selalu ingin sendiri ya Rina. Ya, saya berharap itu benar-benar ada perubahan ya pada rumah sakit ini. Saya juga tidak mau kalau misalnya hal yang terjadi pada keluarga saya juga terjadi pada keluarga lainnya, karena itu juga sangat merugikan pihak dari rumah sakit, begitupun juga pihak dari keluarga pasien, Bu. Baik, terima kasih atas pengertiannya Ibu dan adik. Kami juga sadar bahwa tenaga medis itu tidak sempurna, tapi kami tetap akan berusaha. Dukungan dari masyarakat di sini juga sangat berarti bagi kami, dan kondisi ini kita lewati bersama-sama.